Bab 1809. Prinsip kebenaran. Seseorang menyergap. Melihat 8 sosok terbang keluar dari kedua sisi menerkamnya seperti kilat. Erikin juga mengangkat kepalanya dan terkejut. Di Istana Es, lembah yang dijaga ketat ini, ada orang yang berani menerobos masuk dan bunuh diri. Namun setelah melihat dengan jelas Ye Si Wu dan Dai Si Li, Erikin tiba-tiba menjadi rileks, matanya berkilat linglung. Ye Si Wu dan yang lainnya sudah setengah mati dari cobaan dan kesengsaraan beberapa hari terakhir. Sepertinya ini adalah tradisi pasukan es yang dikatakan penguasa istana sebelumnya. Ye Si Wu dan yang lainnya mengira dia tidak mengetahuinya, tetapi penguasa istana es telah memberitahu Erikin sejak lama. Lagi pula, Erikin hanya bertanggung jawab untuk membawa semua orang ke Sekte Suci Abadi, bukan menjadi komandan. Dia juga khawatir Erikin akan salah paham. Sepertinya para kultivator wanita ini akhirnya mengakui diriku. Senyum muncul di sudut mulut Erikin. Selama 8 hari, pasukan es yang sulit diatur ini, dari melawan dan tidak puas dengan dirinya, sekarang bersedia untuk menerimanya dan mengakuinya. Sepertinya aku melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi memikirkan ini, Erikin tiba-tiba bersemangat. Waktu, perubahan. Matanya tiba-tiba berpikir, dan kegembiraan meledak dari tubuhnya, membuat matanya cerah. Ini adalah alasan aslinya. Sajak hidup dan mati serta aliran waktu tidak untuk dilihat secara terpisah, tetapi untuk digabungkan menjadi satu. Hidup dan mati adalah perubahan dalam perjalanan waktu, dan aliran waktu adalah aturan. Itu dia. Erikin tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Jika bukan karena Ye Si Wu dan yang lainnya, dia mungkin tidak akan memikirkan ini untuk sementara waktu. Benar-benar tenggelam dalam pikiran, Erikin bahkan tidak melepaskan Reiki untuk melawan. Pemimpin Qin ada apa? Kultivasi Ye Si Wu adalah yang tertinggi, dan dia yang pertama melompat di depan Erikin. Dia sudah mengumpulkan Reikinya secara ekstrim. Dia berencana untuk melepaskan Reiki untuk sementara waktu, dan dia akan berpura-pura terkalahkan. Akibatnya, Erikin tidak ada aura sama sekali di luar tubuhnya. Bang! Telapak tangan tanpa fluktuasi Reiki menamparkan bahu Erikin, dan kemudian Dai Si Li dan yang lainnya tertegun. Ye Si Wu menamparkan terbang Erikin dengan sentuhan ringan ini. Melihat Erikin terbang semakin jauh, semua orang tercengang. Bukankah Kak Ye Si bilang hanya bersandiwara? Kenapa pukul benaran? Kata Dai Si Li lirih. Aku tidak menggunakan Reiki sama sekali, pemimpin Qin yang sengaja tidak melawan. Ye Si Wu juga tercengang. Pergi lihat apa yang terjadi dengan pemimpin Qin. Erikin membiarkan dirinya terbang, dia tertawa beberapa kali, tenggelam dalam kegembiraan sentimen. Dengan dengungan lembut, gas sumber energi Erikin terus bersirkulasi dan mengental. Penghalang diafragma yang telah ada sebelumnya benar-benar rusak saat ini. Bang! Di langit, awan gelap tiba-tiba mengembun. Aura langit dan bumi yang luas terus mengembun dan beredar di awan. Seluruh lembah menjadi gelap dalam sekejap. Ye Si Wu dan yang lainnya juga berhenti sejenak dan menatap ke langit dengan heran. Pada saat ini, di antara langit dan bumi, hanya awan gelap yang tersisa. Kecemerlangan 7 awan berwarna-warni beredar tanpa henti, memancarkan warna-warna indah, dan seberkas cahaya melesat keluar, membungkus Erikin di dalamnya. Apakah pemimpin Qin sedang menerima ujian langit? Tanya Dai Si Li heran. Tidak, sepertinya anugerah langit bukan hukuman langit. Ye Si Wu menggelengkan kepalanya. Dari awan keberuntungan yang berwarna-warni di langit, dia tidak merasakan ancaman atau niat membunuh, tetapi penuh kedamaian. Setelah beberapa saat, semua orang di pasukan es juga terbang. Nenek Yu juga merasakan kondisi yang tidak normal dan jatuh di samping semua orang. Itu adalah infus sumber energi pergerakan langit.
Melihat nafas awan berwarna-warni di langit, mata Nenek Yu penuh dengan keterkejutan, menarik napas dalam-dalam, dan bergumam. Apakah sumber energi beresonansi? Tapi Nenek, aku belum pernah melihat pergerakan langit beresonansi seperti ini, kata Yesi Wu heran. Di antara mereka yang hadir, kultivasi tertinggi hanyalah level 8 fase distraksi. Secara alami mereka telah mengalami lebih dari 1 atau 2 infus sumber energi pergerakan langit, tetapi tidak ada yang mengalami pemandangan seperti itu. Kalian tidak mengerti, ini bukan sumber energi pergerakan langit yang umum, tapi prinsip yang agung, jadi pemandangannya berbeda secara alami. Nenek, kamu berbicara tentang jalan besar langit dan bumi. Tapi bukankah itu yang bisa dihayati oleh master fase penilaian? Yesi Wu dan yang lainnya tercengang. Eric Qin hanya level 4 fase transendensi, dan ternyata menghayati prinsip kebenaran fase penilaian. Nenek Yu menatap Eric Qin dalam-dalam yang sedang duduk bersila di udara tidak jauh, dan matanya juga penuh ketidakpercayaan. Adegan seperti ini, dia tidak akan pernah salah menilainya. Hanya jalan surga dan bumi yang menyeluruh itu yang akan memiliki penglihatan yang begitu kuat. Prinsip kebenaran yang sulit dihayati di fase penilaian ternyata terlahir dari seorang fase transendensi. Tak terpikirkan, mengejutkan dunia. Dari mana sebenarnya penguasa istana menemukan orang ini? Teman kultivator Qin ini benar-benar tidak mudah. Pada saat ini, di udara. Saat semua orang berdiskusi, Eric Qin juga telah memasuki ruang sumber energi di lautan kesadaran. Di area rasi bintang ini, sinar kecemerlangan mengalir ke dalamnya bersama dengan kecemerlangan awan yang berwarna-warni dari dunia luar. Di lautan rasi bintang emas terus mengembun dan mengembang. Rasi bintang sumber energi waktu ini sangat mendominasi. Meski Eric Qin baru menghayatinya dan baru muncul, itu merajalela dan berkuasa tiada taraf. Itu langsung memeras sumber energi api dan sumber energi guntur yang semula merupakan rasi bintang sumber energi yang relatif kuat, dan secara megah menempati posisi paling sentral di ruang bintang. Sumber energi waktu aku mencapai tingkat yang sangat tinggi segera setelah aku mulai, dan itu bahkan lebih kuat daripada aku menelan 3 buah sumber energi petir dan sumber energi api yang aku mulai berlatih dari tahap jiwa murni. Eric Qin sedikit tercengang, kondensasi sumber energi waktu hampir naik dalam 1 langkah, dan dia melepaskan semuanya dalam sekejap mata. Tapi segera, Eric Qin menyadari alasan sebenarnya. Slip giok yang ditinggalkan Master Abadi Yuesi awalnya disiapkan untuk kultivator fase penilaian. Artinya, di fase transendensi, Eric Qin pertama-tama mengintegrasikan sumber energi fase penilaian yang setara dengan praktik ilmu sihir fase keilahian tahap jiwa murni. Meski prosesnya sulit, setelah selesai, tunggu dia menyatukannya, secara alami memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada ilmu sihir tahap jiwa murni lainnya. Semakin banyak kamu membayar, semakin besar keuntungannya, ini adalah kebenaran abadi. Eric Qin membiarkan sumber energi waktu mengembun di ruangnya sendiri, selain usahanya sendiri, juga banyak kebetulan. Dia memiliki rasi bintang, dan dia lebih mudah memahami irama sumber energi daripada kultivator lainnya. Kedua, dia memiliki guru abadi Yuesi, slip giok warisan dari master abadi kuno ini jauh lebih sulit untuk ditemui. Setelah itu masa pemahaman aliran waktu tersulit, dan kebetulan batu Dao Yun didapatkan belakangan. Dark Eye membuat Eric Qin melihat aliran waktu lebih teliti, dan ruang pemurnian obat dapat membuat Eric Qin membandingkan kedua aliran waktu. Semua ini poin yang sangat penting. Sehingga suatu keajaiban terjadi, Eric Qin berhasil mengintegrasikan sumber energi yang termasuk dalam fase penilaian saat berada di fase transendensi tahap keempat. Ada kecelakaan dan tak terhindarkan. Dengan cara ini, sumber energi waktu jauh lebih kuat daripada sumber energi yang dipahami fase keilahian, dan itu normal.
Setelah rasi bintang sumber energi waktu dipadatkan, itu adalah penyerapan gila-gilaan. Rasi bintang berputar dan daya hisap yang besar belum pernah terjadi sebelumnya untuk Eric Kin. Hanya bisa mendengar suara langit yang terus bergemuruh, awan warna-warni yang terus bergulir, dan sumber energi yang bernafas seperti laut, seperti air terjun yang jatuh lurus ke bawah. Bersambung.